Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan. Di mana ialah yang maha pengasih yang tak pilih kasih, maha penyayang yang tak pandang sayang, dan maha tahu tanpa kita beritahu. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, saya sendiri atas nama Nur Halisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 33. Langsung saja, yang pertama yaitu bagaimana sih prinsip karakter Islami? Nah, prinsip pendidikan karakter Islami. Prinsip pendidikan karakter Islami sejatinya pendidikan karakter bagi anak didik dengan berbagai agama seperti di Indonesia ini bisa bertemu. Nah, nilai kejujuran, kerja keras, sikap kesatria, tanggung jawab, semangat pengorbanan, dan komitmen pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas adalah nilai-nilai universal yang mulia. Maka masing-masing pemeluk agama mendasarkan pendidikan karakter pada nilai agamanya masing-masing. Nah, adapun di dalam Islam, karakter identik dengan akhlak, yaitu kecenderungan jiwa untuk bersikap dan bertindak secara otomatis dan reflektif. Nah, akhlak dalam ajaran agama Islam seperti yang kita ketahui disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia yang dapat diperoleh melalui dua cara. Nah, dua cara ini yang pertama yaitu bawaan dari lahir sebagai karunia dari Allah. Salah satu contohnya yaitu akhlak para nabi. Sedangkan cara yang kedua yaitu hasil usaha melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sini sangatlah penting karena dari sinilah kita bisa Karena dari sinilah karakter kita juga bisa terbentuk dari hasil usaha melalui pendidikan dan pengemblengan jiwa atau ruh. Selanjutnya yaitu menurut Erma Pawitasari menegaskan berdasarkan pengkajian terhadap konsep akhlak Islam yang berlandaskan nas Al-Quran dan hadis Nabi serta konsep karakter dalam tradisi empiris rasional Barat. Nah, program pendidikan karakter yang baik seyogyanya memiliki 6 prinsip, 6 karakter pendidikan akhlak. Yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan. Nah, menjadikan Allah sebagai tujuan. Yang kedua yaitu memperhatikan perkembangan akal rasional. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan kecerdasan emosi, praktik melalui keteladanan dan pembiasaan, memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang terakhir yaitu menempatkan nilai sesuai dengan prioritas. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga sangat penting supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama itu. Nah, langsung saja. Latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama. Ada beragam analisa seputar lahirnya Nahdlatul Ulama. Antara lain yaitu karena persoalan keagamaan. Nah, di mana Nahdlatul Ulama lahir pada saat arus modernisasi di Indonesia yang diusung oleh aliran-aliran baru. Nah, adapun yang berpendapat lain yang mengatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu didirikan untuk mewakili kepentingan kiai. Nah, karena persoalan politik internal umat Islam di Indonesia, dalam pendapat yang kontroversial, Nahdlatul Ulama lahir karena sebuah rekayasa politik Belanda di mana inspiratornya bernama Christian van der Plas. Nah, yang menjabat sebagai pegawai tinggi pemerintahan penjajah ketika Nahdlatul Ulama itu dideklarasikan. Namun pendapat ini banyak ditentang. Hal ini ditentang
karena tidak normal mengingat kemunculan Nahdlatul Ulama itu nyaris merata. Nah, sedangkan yang lain menyatakan bahwa kemunculan Nahdlatul Ulama lebih pada kebangkitan sistematis muslim-muslim pedesaan. Nah, adapun hal-hal penting yang perlu kita catat di sini, yang perlu kita ingat bahwasanya Nahdlatul Ulama itu lahir di tengah-tengah kebangkitan aspirasi pesantren. Nah, para kiai dan santri yang jauh dari jangkauan penguasa dan elit politik. Dan adapun lahirnya Nahdlatul Ulama ini melalui proses yang panjang, yakni berawal dari para tokoh Islam pesantren pendidikan madrasah, yaitu di tahun sekitar 1916, yaitu Nahdlatul Wathan yang didominasi oleh para ulama pesantren sebagai pengajarnya. Nah, pada saat itu yang mengajar di pesantren di Nahdlatul Wathan itu adalah seorang ulama yang berasal dari pesantren. Selanjutnya yaitu Taswirul Afkar, didirikan Taswirul Afkar pada tahun 1918 sebagai forum diskusi. Nah, sebagai forum diskusi yang mempertemukan kelompok pesantren dan modernis. Nah, pada tahun 1918 juga didirikan Nahdlatul Tujar, yaitu koperasi dagang. Nah, selain pada tahun 1918, selain Taswirul Afkar, juga didirikan yang namanya Nahdlatul Tujar, yaitu koperasi dagang. Nah, memasuki tahun 1920-an, kebersamaan dan saling pengertian antara dua kelompok lambat laun berubah menjadi persaingan di antara keduanya. Nah, selanjutnya kalangan tradisional mendirikan Komite Hijaz yang kemudian menjadi sebuah organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1349 atau 31 Januari 1926. Nah, adapun yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada saat itu yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Mas'un, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Nahrawi, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ndoro Muntoha, Kiai Haji Dahlan, dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Abdullah Faqih. Nah, bertolak dari analisa di atas, dapat juga dikatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah orisinal sebagai kebangkitan pesantren, kiai, dan santri. Adapun isu Islam di tingkat internasional seperti berdirinya Kerajaan Saud hanyalah mempengaruhi percepatan kelahiran Nahdlatul Ulama. Nah, di sini berdirinya Kerajaan Saud itu tidak memicu untuk kemunduran Nahdlatul Ulama, melainkan hal tersebut sangat mendukung percepatan kelahiran Nahdlatul Ulama, karena hal tersebut dikarenakan karena jaringan antara pesantren di situ itu sudah terbangun sebelumnya, maka kemunculan Nahdlatul Ulama ketika itu pun serentak hampir di seluruh Jawa Timur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan karakter ala Nahdlatul Ulama. Pendidikan karakter ala Nahdlatul Ulama. Peran Nahdlatul Ulama dalam membangun karakter umat dan bangsa dapat dilihat dari berbagai lembaga dan ruang yang digunakannya dalam mendidik masyarakatnya. Nah, adapun sarana atau lembaga yang didirikan Nahdlatul Ulama dalam membangun dan mempertahankan karakter bangsa Indonesia yang Islami, yaitu yang pertama itu pesantren, yang kedua madrasah, yang ketiga perguruan tinggi, yang keempat tarekat, yang kelima masjid, yang keenam musola, yang ketujuh majelis ta'lim, dan yang terakhir yaitu rumah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.